Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak atau Ibu dosen dan kawan-kawan sekalian. Jadi, pada video kali ini, saya dan kelompok kami akan memberikan penjelasan mengenai pitch deck bisnis yang sudah kami buat bersama. Namun sebelum itu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Agrenido Situru dengan NPM 2107 11027. Yang kedua ada Dioni Krisna Saputra Rodriguez dengan NPM 2107 11066. Dan yang ketiga ada Vincentius Kevin Nicholas Rudolf Wizen dengan NPM 2107 11083. Dan yang keempat ada saya sendiri William Darmawan dengan NPM 2107 11106. Dan yang terakhir ada Yeriko Elwido dengan NPM 2107 11116. Nama perusahaan kami adalah Laptop In. Perusahaan kami memiliki tujuan adalah untuk mempermudah dan menyediakan akses untuk orang-orang yang sedang membutuhkan laptop secara cepat dan mudah. Tujuan itu kami buat karena kami melihat suatu masalah yang sering terjadi di zaman sekarang ini, yaitu terjadinya hal-hal yang tidak terduga pada laptop pribadi milik kita, seperti mati mendadak, error, bahkan tidak mendukung kebutuhan kita sehari-hari sebagai pelajar maupun pekerja. Oleh karena itu, kami memberikan solusi berupa fasilitas peminjaman laptop dengan harga yang terjangkau dan selalu tersedia setiap saat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang timeline. Timeline ini kami lebih mengarahkan kepada awal pembentukan perusahaan kami hingga berjalannya hingga sampai saat ini. Pada awal tahun 2020 itu kami merilis website, dan itu juga awal mula perusahaan kami itu keluar atau muncul, dirilis di satu kota di Pulau Jawa ini. Lalu perusahaan kami itu belum banyak orang yang tahu juga, dikarenakan perusahaan itu masih awal-awal rilis juga, jadi belum banyak yang mengenal. Tapi seiring berjalannya waktu, perusahaan kami itu juga mulai dikenal dan lama-lama juga dikenal di luar kota. Jadi sekitar Pulau Jawa itu juga mulai mengenal perusahaan-perusahaan kami. Dari situ pun kami mulai berinisiatif. Di pertengahan 2020 kami mulai mengembangkan di beberapa kota di Pulau Jawa, karena banyak permintaan juga di sekitar Pulau Jawa yang cukup banyak. Lalu pada akhir tahun 2020 menuju awal tahun 2021, kami mulai mengembangkan perusahaan kami ke beberapa kota di Indonesia, di kota-kota besar di Indonesia. Dikarenakan banyak juga peminat perusahaan kami yang ada di luar Pulau Jawa dan juga di beberapa kota di tempat lain. Karena saking banyaknya permintaan, perusahaan kami pun berinisiatif membuat aplikasi untuk mempermudah dan meningkatkan user experience pada customer kami. Lalu untuk kedepannya kami akan menjangkau banyak kota lagi agar banyak juga menerima manfaat dari perusahaan kami dan berkembang. Pastinya semoga berkembang sangat lama dan bisa berguna bagi masyarakat luas. Dan juga pastinya kami akan tetap menjaga bagaimana perusahaan kami itu berdiri. Oke, di sini saya akan melanjutkan kenapa sekarang. Alasan kami membuka perusahaan kami ini sekarang dikarenakan yang pertama karena kondisi pandemi. Karena kondisi pandemi ini semua orang dituntut untuk bisa bekerja di rumah dan juga diharuskan. Oleh karena itu pasti setiap orang membutuhkan sarana laptop untuk bekerja di rumah. Lalu juga karena pandemi ini banyak orang yang tidak mempunyai laptop, pasti akan sangat membutuhkan laptop dan membelinya. Dikarenakan membeli laptop sangat mahal, di sini kami akan memberikan opsi ada penyewaan laptop
Di penyewa laptop ini kami kategorikan cukup tergolong murah dan pastinya sangat terjangkau. Lalu yang kedua, budget yang kami tawarkan juga sangat terjangkau dan menjangkau semua masyarakat. Lalu kami juga menawarkan paket jangka waktu yang sangat panjang bersama internet. Di situ kami akan menawarkan ada paket internetnya, ada laptopnya untuk jangka waktu yang lumayan panjang juga. Lalu yang ketiga, dikarenakan zaman sudah mulai berkembang pesat, kebutuhan juga sangat banyak tentang elektronik dan barang-barang elektronik juga kebutuhan barang-barang elektronik sangat tinggi. Di sini kami melihat peluang. Peluang yang bisa kami lihat di sini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat tentang kebutuhan elektroniknya. Masyarakat bisa meminjam elektronik kepada kami dan kami akan menyediakan jasa itu kepada mereka. Nah, pada slide ini kami akan menjelaskan tentang target pasaran kami di beberapa wilayah Indonesia. Jadi, beberapa wilayah yang kami pilih ini kami anggap strategis untuk membuka usaha peminjaman laptop ini. Yang pertama ada di Sumatera, yakni tepatnya di Kota Medan. Kemudian di Jawa Barat, yakni tepatnya di Jakarta. Kemudian di Jawa Tengah, kami akan membuka 2 store sekaligus, yakni di kota Yogyakarta dan Semarang. Kemudian kami akan membuka cabang juga di Jawa Timur, yakni di kota Surabaya. Kemudian juga di kota Denpasar, Bali. Kemudian di Kalimantan, yakni tepatnya di Balikpapan. Kemudian di Sulawesi Selatan, yakni di kota Makassar. Kemudian di Sulawesi Utara, yakni di kota Manado. Nah, tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu kami akan menambah beberapa tempat peminjaman lagi di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai ke Papua. Nah, kemudian di slide ini adalah data yang kami peroleh pada tahun 2017, yakni besar pasaran laptop di wilayah Indonesia. Nah, sebanyak 10,12% pengguna laptop yang tidak mendukung pekerjaannya. Kemudian pengguna laptop sebagai alat kerja sebesar 22,52%. Kemudian 21,30% ini adalah jumlah pengguna laptop di Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yeriko Elwido, bisa dipanggil Riko. Saya menjabat sebagai co-founder 3 dari perusahaan kami, yaitu Laptopin. Dengan adanya market size yang sebesar ini, kami yakin akan mendorong percepatan pertumbuhan perusahaan kami dengan lebih baik. Kemudian secara competitive landscape, mungkin kami bukan yang pertama hadir sebagai market online, tapi perusahaan kami adalah yang paling affordable. Kompetitor kami sendiri merupakan mereka yang memiliki laptop pribadi, lalu saudara-saudara mereka yang mungkin memiliki laptop pribadi dipinjamkan kepada yang membutuhkan, atau kerabat maupun teman yang memberikan atau meminjamkan laptop mereka. Tetapi kami percaya bahwa dengan kami yang menyediakan jasa penyewaan laptop disertai dengan paket internet berupa modem portable, maka kami membawa value atau nilai lebih bagi perusahaan kami. Yaitu dengan adanya paket internet, maka akan lebih memudahkan untuk melakukan banyak hal. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan user experience para customer kami. Kami memiliki beberapa kelebihan dari kompetitor lainnya. Seperti diantaranya adalah kami memiliki paket internet yang dimana perusahaan lain atau jasa penyewaan lain tidak memiliki paket internet dalam penyewaan laptopnya. Lalu secara harga, mungkin kami bisa dibilang jauh lebih murah dan affordable dibandingkan dengan perusahaan lainnya, sehingga menjadikan nilai plus bagi perusahaan kami. Kemudian dari segi finansial, ketika kami mendapatkan investasi,
kami sudah memperkirakan bahwa perusahaan kami akan meningkat hingga 50% income-nya, atau yang bernilai setara dengan lebih dari 1,5 miliar rupiah. Kemudian untuk ketika kami sudah mendapatkan investasi, dengan otomatis kami akan memperluas pasar kami. Ketika kami memperluas pasar kami, maka dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, yaitu dengan meningkatkan, meluaskan lapangan kerja, dan secara otomatis kami juga akan mendapatkan pekerja baru hingga 20%, atau yang setara dengan sekitar 500 pekerja kurang lebih. Dengan hal itu, maka kami akan mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, memberikan nilai plus bagi perusahaan serta bagi masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam bagi Anda sebagai investor yang sedang menyaksikan pitch deck ini. Perkenalkan, saya Diony Krishna Saputra Lodikus akan melanjutkan presentasi pitch deck ini berkaitan dengan product overview, model bisnis, dan juga penjelasan tim. Langsung saja kita menuju pada product overview. Yang pertama adalah laptop. Di perusahaan kami telah berusaha menyediakan berbagai jenis variasi laptop yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan customer. Yang kedua adalah fasilitas internet bagi mereka yang merasa koneksi internet mereka kurang stabil ketika digunakan. Kami menyediakan fasilitas tersebut yang dapat disewa atau diakses oleh customer ketika transaksi penyewaan, ketika menyewa laptop oleh customer. Lalu yang ketiga adalah price atau harga. Kami telah sepakat untuk memberikan harga yang seminimal mungkin namun tidak mengurangi kualitas dari barang atau laptop kami. Lalu kita beralih kepada bisnis model. Yang pertama adalah promosi. Kami telah bekerja sama antara satu dengan yang lain. Rekan-rekan kami telah melakukan promosi di berbagai macam media sosial dan sejenisnya untuk menarik minat customer terhadap jasa layanan kami. Berikutnya adalah service, yang dimana perusahaan kami sangat menjunjung tinggi pelayanan terbaik untuk customer sehingga menimbulkan rasa kepuasan customer. Berikutnya adalah harga. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, terkait harga kami telah memberikan harga yang relatif terjangkau yang dapat dijangkau oleh beberapa lapisan masyarakat di luar sana untuk menikmati layanan kami. Berikutnya adalah value, yang dimana value ini memiliki arti bahwa perusahaan kami selain menyediakan harga yang menyediakan barang dengan harga yang terjangkau, kami juga memberikan kualitas yang terbaik terkait dengan keadaan barang tersebut, apakah aman digunakan atau tidak. Berikutnya adalah customer loyalty. Untuk customer loyalty sendiri, kami telah sepakat untuk selalu membantu masalah terkait dengan permasalahan customer di bidang peminjaman laptop supaya kebutuhan customer dapat dipenuhi secara optimal. Yang terakhir adalah membership. Kami telah sepakat antar rekan kerja kami untuk mengadakan event dan juga promo menarik setiap tahunnya yang ditujukan untuk pelanggan setia kami. Berbagai event tersebut antara lain promo menarik, flash sale, ataupun pesta diskon ya yang dapat dinikmati oleh pelanggan kami, serta juga pembentukan atau pembuatan membership card yang dapat dilakukan oleh customer kami untuk mengakses beberapa fasilitas tambahan seperti promo diskon ketika bertransaksi. Lalu penjelasan tim, tentu saja perusahaan ini tidak berdiri sendiri ya. Saya dibantu oleh
beberapa rekan saya. Yang pertama adalah William sebagai ownernya, lalu Kevin sebagai foundernya, lalu saya sendiri sebagai co-founder yang pertama, lalu ada Agrenedo sebagai co-founder yang kedua, dan juga Rico sebagai co-founder yang ketiga. Baik, sekian presentasi pitch deck dari kami. Kami sangat menyadari bahwa perusahaan kami masih memiliki banyak sekali kekurangan oleh karena itu, jika Anda memiliki pertanyaan terkait perusahaan kami telah menyediakan beberapa fasilitas seperti sosial media dan juga website yang dapat Anda hubungi di bawah ini yang sudah tertera. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat malam, ataupun selamat siang bagi Anda sebagai investor kami dimanapun Anda berada. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.